sebetulnya administrasi publik secara sederhana saja? Apa kira-kira? Itu menurut saya itu pengelolaan Gimana? Siapa ini Prita? Usu aja dulu. Oke, silakan. Kalau menurut saya itu lebih singkatnya ke pengelolaan sebuah negara. Apa? Jadi administrasi publik itu pengelolaan sebuah negara. Yang dimaksud pengelolaan itu ada manajemen publik, kebijakan publik, dan pelayanan publik gitu. Ya. Itu termasuk konten ya. Baik, silakan ada lagi. Administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik dan kebijakannya. Bagus. Ada lagi yang lain? Seluk-beluk pemerintahan. Seluk-beluk pemerintahan. Seluk-beluk pemerintahan. Apa itu tidak lebih ke ilmu pemerintahan ya? Yo, masa nggak ingat? Yang lebih sederhana, apa yang kalian jawab tadi tidak salah, sama sekali tidak salah. Tapi ada yang lebih sederhana sekali, ya. Coba Ibu share ke layar kalian ya. Administrasi dulu. Kegiatan dua kelompok atau lebih bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nyaris sama semuanya. Ya. Kemudian karakteristik administrasi, efisien, efektif, ya. Kemudian unsur-unsur administrasi harus ada tujuan, harus ada kerjasama. Ya. Coba langsung kita ke administrasi publik ya. Ini masih teori. Oke, kita gabung aja langsung. Kalau administrasi itu adalah dua orang atau lebih bekerja sama dalam mencapai tujuan, dan kemudian pengertian publik itu macam-macam ya. Ada kelompok kepentingan, ada sebagai pemilih rasional, ya, kemudian sebagai perwakilan kepentingan masyarakat dan konsumen sebagai warga negara. Tapi kalau administrasi publik sendiri itu adalah suatu kegiatan. Sorry, ada gangguan sedikit. Satu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, ya, dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dua atau lebih, ya, dua orang atau lebih, ya, dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan negara untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah penyelenggaraan. Apapun aktivitas yang dilakukan oleh negara atas nama pemerintah atau birokrat, itulah yang dikatakan oleh administrasi publik.
Nah, apa yang kalian sampaikan tadi adalah lebih luas lagi atau lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi. Ya, kalian saya yakin dari pengalaman kalian selama 3 semester ini atau 2 semester yang lalu, kalian sudah paham betul terkait dengan administrasi publik. Ya, jadi Ibu rasanya sudah srek mantep untuk memberikan materi teori administrasi publik ini. Karena nyaris kalian semuanya itu sudah paham terkait dengan administrasi publik. Namun, ya istilahnya definisi yang paling sederhana itu adalah ya yang Ibu sampaikan tadi. Itu sangat sederhana definisinya dan menyangkut secara umum. Ya. Kemudian Ibu mulai dari bahwa intinya administrasi itu bukan sekedar catat-mencatat, ya, bukan sekedar kegiatan-kegiatan secara teknis saja, tapi lebih dari itu adalah ada manajemennya, ya, kemudian ada kebijakan di situ. Nah, pada kesempatan ini bahwa dimensi karakteristik administrasi sebagaimana yang disampaikan oleh Gibson itu yang pertama adalah efisien. Jadi administrasi itu adalah tujuannya untuk efisiensi. Untuk supaya apa yang kita lakukan itu tidak mubazir. Kira-kira seperti itu. Jadi ditata sedemikian rupa supaya tidak mubazir. Di samping itu juga efektif, tepat sasaran, tepat tujuannya karena sebagaimana definisinya bahwa yang namanya administrasi itu kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, dalam mencapai tujuan itu yang pertama tidak mubazir dan kemudian tepat sasaran. Dan kemudian rasional. Apa itu rasional? Rasional itu berdasarkan karakteristik tertentu yang objektif, ya, dan kemudian diukurnya itu secara istilahnya rasionalnya itu bisa diukur, gitu ya. Jadi kalau berhasilnya itu dengan ukuran apa? Kira-kira seperti itu. Nah, contoh dari efektif, efisien, efektif, rasional. Ini adalah kalau seandainya pemerintah ada yang namanya program bantuan sosial. Bantuan sosial selama ini sudah efektif apa belum? Kira-kira. Yang kalian perhatikan sudah efektif apa belum? Belum, Bu. Masih kurang, Ibu. Belum, Halo? Ibu. Belum, Nah, Ibu. sekarang masih kurangnya di mana? Sepakat ini belum semuanya kayaknya ya? Banyaknya yang korupsi. Iya, Bu, banyak. Yang seperti apa itu contohnya yang real saja, yang sesuai dengan kondisi empiris di lapangan, coba. Contohnya yang dari saya pernah lihat di berita beberapa waktu yang lalu, dana bantuan untuk yang terdampak COVID-19 di beberapa desa atau mungkin daerah, dan itu seperti dipotong begitu, Bu. Jadi bantuannya tidak full yang didapat oleh satu keluarga. Itu Begitu. ya. Berarti ini tidak efektif dan tidak efisien ya, dan tidak rasional gitu ya. Gitu ya. Iya, Bu. Ya, karena apa? Karena ada pemotongan juga ya. Efisien bagi orang yang motong, tapi tidak efisien bagi orang yang nerima kan ya? Iya, karena dijanjiinnya misalkan mendapat 500.000, tapi yang sampai di
tangan mereka di keluarga mereka tuh cuma mungkin 300 atau 400.000 seperti itu, Bu. Oke. Oke. Memang selama ini kendalanya memang seperti itu ya, karena bentuk bantuan sosial ini kadang ada politisnya gitu ya. Politisnya inilah yang menjadikan kadang variabel-variabel ini yang menjadikan ketidakefektivitasan sebuah program dilakukan atau dijalankan. Bahwa yang menerima program itu kurang tepat sasaran. Ini adalah bentuk yang sangat tidak efektif. Apakah program ini sudah dibagikan? Sudah. Tapi sasarannya belum tentu bahwa yang dibagikan itu adalah orang miskin. Ya, kadang hartanya sudah ada, istilahnya punya sepeda motor 3, 4, sudah bisa mencicil atau mengkredit, tapi ternyata dapat bantuan. Gitu ya. Ini datanya yang salah atau datanya direkayasa sehingga orang yang seharusnya mendapatkan tidak mendapatkan, orang yang seharusnya tidak mendapatkan itu bisa mendapatkan dana tersebut. Nah, ini tidak tepat ini. Artinya tidak efektif. Ya. Apakah efisien? Ya, efisien bagi orang yang mendapatkan, tapi tidak efisien bagi orang yang seharusnya mendapatkan. Itu ya. Nah, kemudian apakah rasional? Rasional itu tergantung kepentingannya. Ya. Rasional itu adalah sesuai dengan standar yang ada. Artinya apa? Kalau seandainya yang dapat 90, kemudian yang mendapatkan yang seharusnya datanya itu 90. Kemudian yang dapat cuma 50. Ya, ini kan bisa dipertanyakan loh, kenapa seperti itu? Nggak logis kan ya? Ada apa ini sebetulnya? Nah, kemudian juga bisa diartikan, nah kalau ini rasional objektif itu tujuan yang hendak dicapai. Kepentingan organisasi atau kepentingan subjektif atau kepentingan pribadi. Gitu ya. Jadi kalau kepentingan organisasi ini bersifat objektif. Ya, tapi kalau kepentingan ini bersifat subjektif, ya ini rasional bagi orang yang tertentu. Tinggal nanti kepentingannya apa ini? Kalau hanya kepentingan pribadi ya jelas saja program itu tidak rasional. Ya, sifat rasional ini juga bisa dijelaskan melalui seandainya waktu, ya, waktu yang diberikan itu cuma 1 jam, tapi tujuan yang dicapai itu lebih tinggi daripada waktu yang diberikan. Nah, ini tidak rasional. Jadi rasional itu adalah ketepatan antara tujuan dan cara yang dicapai. Cara untuk mencapainya. Itu sesuai, bisa diperhitungkan menurut logika atau diukur dengan benar. Itu adalah rasional. Oke, sampai di sini bisa dipahami ini? Bisa, Bu. Oke, bisa dipahami ya. Ya, Nah, Bu. saya berharap nanti minggu depan kalian bisa menjelaskan secara rigid dengan berbagai referensi terkait dengan efektif, efisien, dan rasional ini ya. Iya, Ibu. Oke. Kemudian ini adalah administrasi. Sekarang Ibu bicara tentang publik. Nah, menurut Fair Direction ada 5 perspektif terkait dengan makna publik ini.
publik bisa dimaknai sebagai kelompok kepentingan yang dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat. Jadi kelompok-kelompok kepentingan ya kemudian diakumulasi sehingga akumulasi dari kelompok-kelompok kepentingan ini melahirkan kepentingan masyarakat secara luas. Ya, istilahnya adalah sebagai contohnya adalah bahwa satu kelompok tertentu itu membutuhkan sebuah kenyamanan ya dalam segi lingkungan gitu ya, nyaman dalam segi lingkungan. Kemudian di kelompok yang lain juga seperti itu. Kok ini ada kasus sampah yang sangat bau sekali kemana-mana gitu ya di semua warga di sekeliling kota tersebut. Akhirnya warga ini meskipun tidak saling kenal satu sama lain, kelompok ini tidak kenal satu sama lain karena mengalami hal yang sama, ya. Kemudian mereka berinteraksi sehingga penjumlahan dari interaksi antara kelompok kepentingan inilah nanti yang pada akhirnya melahirkan kepentingan yang masyarakat yang harus diakomodir oleh pemerintah. Ya, saya tahu akhirnya kan semuanya melapor gitu ya, semuanya mengungkapkan di media massa bahwa ini ada tumpukan sampah yang dibuang di sembarang tempat sehingga baunya kemana-mana, polusinya kemana-mana, dan menimbulkan keresahan dari kelompok kepentingan atau kelompok masyarakat tertentu. Nah, maka ini bisa menjadikan kelompok masyarakat atau kepentingan masyarakat. Ini yang disebut publik. Jadi gabungan dari kelompok kepentingan itu melahirkan sebuah kepentingan masyarakat, maka ini disebut sebagai publik. Ada lagi juga yang nomor 2 ini adalah sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri. Sebagai pemilih rasional. Kepentingannya masyarakat terdiri dari individu. Ini secara individu. Kalau tadi kelompok, sekarang individu masyarakat. Ya. Untuk berusaha memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Dan ini bisa disebut publik. Kenapa seperti itu? Karena kesamaan dari individu-individu yang ada. Saya membutuhkan perlindungan. Saya membutuhkan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, ya itu adalah kebutuhan masyarakat dan itu kebutuhan individu. Semuanya orang punya membutuhkan kebutuhan dasar tersebut. Nah, ini bisa dikatakan publik karena apa? Dari kebutuhan-kebutuhan individu sendiri-sendiri itu jika nanti dimanifestasikan dalam sebuah kelompok besar, maka ini adalah bisa dikatakan sebagai publik. Sampai di sini bisa dipahami? Halo? Bisa, Ibu. Ya, bisa, Bu. Oke. Kemudian yang nomor 3, publik ini bisa diartikan sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik yang diwakili melalui suara. Nah, ini kita adalah sebagai perwakilan masyarakat yang diwakili melalui suara. Siapa itu? Adalah publik yang ada di anggota DPR, ya, DPRD, ya, kemudian DPD. Itu adalah wakil-wakil kepentingan mewakili kepentingan masyarakat melalui suara. Ya. Nah, permasalahannya mereka mewakili suara kita atau tidak ya itu tanggung jawab mereka gitu ya. Yang jelas mereka adalah suara dari publik gitu ya. Kemudian yang keempat sebagai konsumen yang sebenarnya tidak terdiri dari individu yang tidak berhubungan satu sama lain namun jumlahnya yang cukup besar,
mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Ya, seperti apa contohnya ini adalah individu-individu pekerja buruh, ya, di mana buruh yang ada di Sidoarjo barangkali tidak kenal dengan buruh-buruh yang ada di seluruh Indonesia ini. Tapi karena mereka mempunyai kepentingan yang sama, sehingga mereka berhubungan satu sama lain. Dan jumlahnya cukup besar, sehingga perlu adanya pelayanan. Pelayanan apa itu? Ya perlu dilayani mereka itu sebagai warga negara. Bagaimana standar gajinya, ya, bagaimana dia memperoleh jaminan kesehatannya, harus dilayani secara dengan pelayanan birokrasi. Maka ada yang namanya Dinas Tenaga Kerja, ya, atau lagi Dinas Kesehatan. Itu adalah pelayan-pelayan birokrasi dan mereka barangkali tidak kenal satu sama lain, tapi menghadapi permasalahan yang sama. Ya, sehingga berhubungan satu sama lain menuntut pada pemerintah untuk dalam bentuk pelayanan yang barangkali di pihak swasta itu tidak semuanya bisa melayani. Kalau kesehatan bisa sekarang pihak swasta gitu ya. Kalau dulu mana ada kesehatan, ada rumah sakit swasta itu nggak ada. Yang ada adalah rumah sakit daerah, umum daerah dan puskesmas. Tapi alhamdulillah hari ini paradigmatik administrasi negara itu juga mewarnai dari kondisi empiris atau kondisi empiris yang menciptakan sebuah paradigma sehingga ada keterlibatan pihak-pihak swasta yang dalam penyelenggaraan pemerintah dari sektor pendidikan, dari sektor kesehatan, kemudian sektor apa saja sekarang, pelayanan pengiriman jasa barang gitu ya. Dulu hanya kantor pos, sekarang kalian bisa lihat di sudut-sudut kota, di sudut-sudut kecamatan, bahkan sudut-sudut desa sekarang sudah ada jasa pelayanan pengiriman yang sangat cepat gitu ya, dan barangkali juga secara finansial atau dananya itu bisa terjangkau oleh masyarakat. Piki, ya, JNE, kemudian apa lagi banyak. Dulu nggak ada, hanya kantor pos saja yang menghandle pelayanan pengiriman barang itu. Kemudian sebagai warga negara, karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintah dipandang sebagai suatu yang paling penting. Nah, ini adalah dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Sebagai konsekuensinya bahwa otonomi daerah itu adalah keran demokrasi di tingkat bawah sudah terbuka dengan lebar. Apalagi sekarang ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Maka keran demokrasi tidak hanya tataran daerah saja, tapi sudah ada di seluruh pelosok negeri ini yang namanya desa. Ya. Dan wadah dari keran demokrasi itu adanya muncul lembaga atau badan yang namanya BPD. Itulah tempat atau wadah bagaimana partisipasi masyarakat bisa ditampung di Badan Pembangunan Daerah, ya, perencanaan daerah. Itu yang dikatakan publik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Iya, Sudah Bu. cukup. Belum ada. Aku tidak ada, Bu. Oke. Kemudian ini pengertian administrasi publik, ya. Ada beberapa pendapat, tapi Ibu mengacu pada Plano dalam Keban. Ini yang dikatakan
oleh teman-teman KD ya, kalian semuanya itu lebih spesifik gitu ya. Sudah lebih dalam, artinya makna dari administrasi publik itu betul-betul kena. Nah, yang Ibu sampaikan tadi adalah makna secara umum, secara global, kira-kira kalau orang memandang administrasi publik secara sederhana itu apa sih ya? Kegiatan 2 orang atau lebih dalam penyelenggaraan negara untuk mencari sebuah tujuan. Nah, penyelenggaraan negara inilah yang dikaji lebih dalam terkait apa itu adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasi, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Lebih spesifik sekali sebagaimana yang kalian tadi sampaikan gitu ya. Karena itu Ibu mantap sekali dan Ibu yakin sekali pemahaman kalian tentang administrasi publik itu istilahnya itu berlangkah lebih maju daripada kakak kelas kalian yang dulu ya, yang sekarang sudah lulus itu ketika dulu saya tanyai dalam materi teori administrasi publik itu apa sih administrasi publik itu masih belum ngeh gitu ya. Tapi hari ini beberapa dari kalian bahkan mungkin yang tidak jawab pun sebetulnya bisa, tapi karena ada malas gitu ya, malas ngeklik unmute gitu, males pagi-pagi belum sarapan, masih lemes dan segala macam. Tapi sesungguhnya kalian harus fight di situ. Karena kesempatan tidak akan pernah datang 2 kali. Kalau kalian dikasih kesempatan untuk mengungkapkan pendapat, ungkapkanlah pendapat itu. Ya, karena setiap pendapat nanti akan dihargai terutama dalam perkuliahan. Kemudian, administrasi publik juga merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur public affair dan menjelaskan, melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Sebagai ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan terutama di bidang organisasi, SDM, dan keuangan. Ini adalah public affair itu permasalahan-permasalahan publik, ya. Jadi seni dan ilmu. Kalau ilmu itu jelas, karena apa? Ada paradigmatisnya. Tapi kalau seni, ini adalah sebuah pendekatan-pendekatan yang tidak ada dalam keilmuan. Seni itu kan rasa ya. Bagaimana seni memimpin, itu adalah bentuk dari administrasi publik. Ono senine. Seni memimpin antara pemimpin yang satu dengan yang lain itu paham tentang administrasi publik karena sudah ada juklaknya gitu ya, ada patronnya, ada pakemnya. Oh, administrasi publik itu harus dimanajemeni melalui apa? Melalui perencanaan, ya, kemudian pengorganisasian, kemudian melalui aksi, actuating, kemudian harus ada anggaran sampai dengan evaluasi. Tapi kalau seni, itulah tentang rasa. Bahkan ya pemimpin kepala dinas yang satu dengan yang lain akan berbeda ya di seninya ini. Ya, bagaimana orang bisa menghadapi bawahan? Kalau bawahan kaku ini diapakan ya? Secara teoritis memang ada, tapi bagaimana memperlakukan orang tersebut, maka beda antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lainnya. Maka inilah nanti yang akan mewarnai bagaimana kepemimpinan seseorang itu. Kepemimpinan Pak Soekarno beda dengan Pak Harto. Gaya kepemimpinannya, style kepemimpinannya seperti apa. Dan ini sudah ada di teori juga. Tapi secara pelaksanaan akan menjadi beda tergantung bagaimana karakter dari orang tersebut. Paham ya? Paham? Ini kalian sudah dapat materi kepemimpinan. Halo? 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 Iya, Bu. Sudah dapat materi kepemimpinan?
Waktu itu kami dapat dari LKMMTD, Bu. Oh, belum ya. Berarti untuk materi perkuliahan belum ya? Iya, belum, Bu. Nanti akan lebih detailnya bagaimana seni memimpin ini akan dijelaskan. Nah, itu adalah bagian dari administrasi publik. Jadi administrasi publik itu tidak hanya sekedar manajer, tapi administrator. Nah, administrator inilah butuh yang namanya ilmu kepemimpinan. Ya. Jadi belajar administrasi publik itu luas loh, daripada hanya sekedar di jurusan manajemen. Kalau manajemen jurusannya manajer saja. Ya, luas sekali administrasi publik itu. Ada kepemimpinan, ada organisasi, ada manajemen juga. Semuanya masuk di administrasi publik. Oke, bisa dilanjut ini ya. Bisa, Ibu. Ya, bisa, Bu. Sekarang istilah administrasi publik, ya, administrasi publik itu oleh para ahli ilmu politik disebut birokrasi. Ya, jadi kalian jangan kaget kalau orang menyebut administrasi publik itu dengan sebutan birokrasi. Dan organisasi pemerintah itu juga disebut sebagai birokrasi. Ya. Organisasi pemerintahan itu juga disebut sebagai birokrasi. Kadang kalian kok ini istilahnya berbeda-beda ya, penyebutan apa sih sebetulnya? Sebetulnya sama, organisasi pemerintahan itu birokrasi, kemudian administrasi publik dari ilmu politik itu juga disebut sebagai birokrasi. Nah, terjemahan administrasi publik ini bisa diterjemahkan dari berbagai versi. Yang pertama, diterjemahkan sebagai administration of public. Artinya apa? Artinya administration of public ini dilihat bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator yang aktif dan selalu inisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dari prakarsa. Sementara masyarakat menurut mereka hanya sebagai pihak yang pasif, kurang mampu, tunduk, dan patuh terhadap aturan pemerintah. Yang kalian lihat dari penerjemahan administrasi publik dalam bentuk administration of public ini apa yang tersirat? Pemerintah itu sebagai sosok yang seperti apa coba? Sebagai sosok yang mengatur dan mengarahkan, Bu. Mengatur dan mengarahkan. Ada lagi? Sebagai sosok yang mengayomi masyarakat. Mengayomi? Masa iya mengayomi? Iya dah, benar dah dari gambaran ini. Kalau mengatur dan apa tadi? Mengarahkan, iya. Bu. Mengatur dan mengarahkan, oke, bisa diterima. Tapi iyakah dalam gambaran administration of public itu ada mengayomi? Coba. Apa coba? Sebagai sosok yang memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakatnya. Masa? Hah? Ayo, coba. Sebagai sosok penguasa, Ibu. Ya, betul, penguasa. Ada lagi? Ada lagi? Sebagai sosok pemimpin dan penguasa dalam mengatur
masyarakat, Ibu. Pemimpin dan apa? Pemimpin dan apa tadi? Penguasa. Oke, ya. Boleh sosok pemimpin dan penguasa. Mm-mm. Ya, memang pemimpin-pemimpin yang bagaimana kira-kira ini? Pemimpin yang memberikan suatu peraturan kepada masyarakat, kayak kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Seperti itu, Ibu. Ya, Pak. Memang pemimpin ya. Kalau kita perhatikan coba, pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa. Coba agen tunggal yang berkuasa sebagai regulator yang aktif dan selalu inisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dari prakarsa. Sementara coba di sisi lain coba, masyarakat menurut mereka hanya sebagai pihak yang pasif. Coba lihat, pasif. Menang tak loh, tidak ada partisipasi, kurang mampu, tunduk dan patuh terhadap aturan pemerintah. Maka seolah-olah masyarakat ini kan pihak yang tersubordinir gitu ya. Pihak yang dikuasai gitu kira-kira. Ya, sementara pemimpin iya pemimpin, tapi pemimpin tunggal loh. Apa tidak terkesan diktator ini? Pengertian administration of public ini. Bisa jadi mengarahnya kan ke situ. Sepakat enggak dengan apa yang Ibu sampaikan? Halo? Sepakat enggak? Iya, bisa jadi, Ibu. Seperti itu. Ya. Inilah potret dari paradigma old administration. Ya, paradigma old administration itu bahwa pemerintah sebagai agen tunggal, aktor tunggal dalam penyelenggaraan pemerintah. Tidak ada pihak manapun yang bisa mengkontrol penyelenggaraan pemerintah. Bisa jadi pemerintah bisa liar terhadap masyarakat. Masyarakat sebagai subordinasi, pihak yang tersubordinir, yang dikuasai dalam posisi lemah, tidak berdaya, kira-kira seperti itu. Ya, maka pendekatannya adalah top down ini jelas. Ya, semuanya mengalir dari atas ke bawah. Tidak ada ruang bagaimana dari bawah ke atas. Ada sekat kan di sini seolah-olah ya. Sementara masyarakat menurut mereka hanya sebagai pihak yang pasif menengtok loh. Di gitu ya, pasif itu ya. Dibeginikan, dibegitukan. Dianggap orang yang kurang mampu, tunduk dan patuh pada aturan pemerintah. Digongkon rono kudu gelem, digongkon rene kudu gelem. Artinya apa? Dianggap sebagai masyarakat yang bodoh, yang tidak punya inisiatif, yang tidak dilibatkan. Ropo awakmu iku tentang pemerintah. Wes gelem mau tak atur. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa dipahami nih? Bisa, Bu. Siap, Oke. bisa, Ibu. Yang nomor 2, administrasi publik diterjemahkan sebagai administration for public. Kalau tadi of, sekarang for. Gitu ya. Bagaimana penjelasannya menunjukkan konteks yang lebih maju daripada dari administration of public, yaitu pemerintah berperan dalam mengemban misi pemberian pelayanan. Nah ini, service provider, yang diasumsikan bahwa pemerintah lebih responsif atau tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan lebih mengetahui cara terbaik untuk memberikan pelayanan.
Namun, ya, namun demikian, coba pahami, meskipun kebutuhan publik ini merupakan sasaran utama kegiatan pemerintah, tapi belum bersifat memberdayakan. Artinya apa? Artinya masyarakat hanya sekedar di apa ya? Diposisikan sebagai customer yang baik. Dah, itu aja. Dilayani sebagai raja. Ya, pokoknya kebutuhannya dipenuhi. Ibaratnya kalau kalian bisa menangkap dari apa yang digambarkan dari administrasi for public ini seperti apa kira-kira? Dianalogkan. Dianalogkan seperti apa? Masyarakat sudah dianggap sebagai orang yang mampu belum? Halo? Halo? Normalisa, coba. Normalisa. Halo, Normalisa. Halo, suara saya didengar nggak sih ini? Dengar, Bu. Tolong direspon ya. Kalau belum bisa menjawab, pas dulu Bu, gitu ya. Gimana Normalisa? Iya, maaf tadi Bu ada kendala. Ada tanggapan Normalisa? Iya, Ibu masih ada kendala. Ininya nggak bisa keluar, Bu, suaranya. Maaf, Suaramu Ibu. nggak sudah keluar? Suaramu sudah keluar. Saya bisa mendengar. Oke, saya coba ke Sylvia. Masih pas, Bu. Oke. Rif'atus Solihah. Iya, Ibu. Ya, silakan. Menanggapi Itu dari apa yang... itu administrasi for public. Nah, itu di situ tuh masyarakat itu sudah bisa dikatakan sebagai apa ya, Bu? Sebagai sudah bisa dikatakan baik gitu, Bu. Karena pemerintah itu sudah berusaha memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya. Seperti itu, Ibu. Oke. Ya, terima kasih. Siapa tadi? Siapa Rifatus tadi Solihah, namamu, Ibu. Mbak? Rif'atus Solihah. Oke, yang Iya. lain? Siapa? Siapa yang lain? Ada yang menanggapi? Dwi Ariyanti. Coba, Dwi Ariyanti. Masih pas, Bu. Erlina Marista. Masih pas, Bu. Fadila Rahmawati. Masih pas, Bu. Jazilatul Rohmah. Masih pas, Bu. Julia.
Itu sih Bu, kalau menurut saya di situ pemerintah udah mau berperan dalam kemasyarakatan. Cuman pemerintah juga butuh peran masyarakat juga dalam agar administrasi publik itu dapat berjalan gitu Bu. Oke, saya garis bawahi kalau pemerintah berperan ya memang sudah ada action, paling tidak itu ada niat baiknya. Cuma kalau yang kedua, pemerintah juga membutuhkan peran masyarakat belum. Pemerintah belum dalam konteks administration for public ini pemerintah belum melibatkan masyarakat. Itu Yulia ya. Kemudian Nur Siti Maisaroh. Halo, Nur Siti Maisaroh. Pas Ibu. Oke, saya ingin mendengarkan suara Siti Nurhalisa. Kayaknya sudah lama nggak muncul ini. Halo Siti. Iya Bu. Siti Nurhalisa. Iya Bu. Iya, silakan. Hah? Masih pas Bu. Masih pas juga. Sylvia Nurdiana tadi juga pas ya? Iya Bu, pas. Oke. Ya, di sini ya. Afia? Masih pas Ibu. Prita, coba Prita. Iya Bu, jadi kalau untuk pemerintah sendiri seperti yang Ibu Isna ini katakan itu sudah memberikan pelayanan dan juga untuk dari masyarakatnya sendiri sudah mulai sudah mulai menggunakan pelayanan tersebut. Jadi tapi terkadang untuk di pelayanan publik dan untuk masyarakat sendiri masih kurang seperti itu Bu. Oke. Jadi begitu. Oke, terima kasih Rita dan siapa tadi? Terus Siti siapa tadi? Oh bukan, Rifatus ya, Rifatus ya. Rifatus dan yang satunya tadi siapa? Iya, Bu. Lupa saya. Julia Bu. Iya. Terima kasih atas responnya yang luar biasa ya. Tidak ada yang salah semuanya ya, karena kalian dalam konteks belajar. Kalian merespon dari apa yang Ibu berikan peluang itu sudah luar biasa, meskipun salah. Ya, meskipun salah itu saya sangat respect sekali saya. Karena apa? Ada usaha yang sudah kalian ikut memikirkan gitu loh. Saya harus ikut berpikir bagaimana saya bisa menjawab dan menghidupkan suasana diskusi ini. Apalagi perkuliahan sekarang itu tidak tatap muka, kita mengandalkan diskusi ya suara kita yang kita storkan itu ya wajah saja juga enggak, apalagi ini kayaknya ada trouble juga di Ibu bahwa gambarnya, videonya tidak bisa dibuka. Dari tadi saya utak-utak tidak bisa dibuka ini. Nah, itu karena itu Ibu apresiat sekali dan terima kasih sekali atas tanggapan-tanggapan yang sudah kalian berikan, dan saya pikir tanggapan kalian juga tidak jelek-jelek banget gitu. Artinya ada posisi benarnya gitu ya. Oke, akan saya jelaskan di sini. Benar sekali, posisi pemerintah itu sudah bagus, minimal ya selangkah lebih bagus daripada yang di administration of public tadi. Di mana pemerintah kayaknya diktator sebagai penguasa yang semau gue gitu ya. Ada kecenderungan untuk diktator. Tapi ya di administration for public ini selangkah lebih maju. Karena apa? Karena pemerintah sudah bertekad ya, sudah ada komitmen bahwa posisi pemerintah itu sudah mengetahui bahwa saya ini pelayan masyarakat. Tapi kalau di
of public, administration of public, pemerintah nggak tahu bahwa pemerintah itu melayani masyarakat. Hanya sekedar mengatur-mengatur. Tapi kapan melayani? Ya, isoe mengatur, tapi bagaimana memberikan pelayanan? Jangan-jangan di administration of public itu pemerintah yang minta dilayani masyarakat. Tapi di administration for public ini adalah pemerintah sudah menyadari bahwa saya ini adalah abdi negara yang tugasnya adalah melayani masyarakat. Langkah lagi maju itu, saya appreciate sekali. Yang responsif, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Sudah perjuangan yang luar biasa ini, sebagaimana kalian tadi menanggapi dari apa yang Ibu sampaikan. Nah, tanggapannya bagaimana? Kalian sudah menyuarakan, itu sudah luar biasa. Namun, ya, pemerintah ini ya masih belum bersifat memberdayakan, belum percaya kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu dibagi kepada masyarakat. Belum mau berbagi masyarakat. Istilahnya, pemerintah memposisikan masyarakat itu sebagai pihak yang lemah, yang harus ditulang terus, dilayani terus, ditulang ya, disuapin, dicebokin, dipakein baju. Pemerintah gak yakin bahwa kita itu mampu untuk bisa terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah masih underestimate pada masyarakat. Gitu. Sehingga pemerintah tidak melibatkan masyarakat atau memberdayakan masyarakat sebagai masyarakat yang punya kompetensi untuk bisa dioptimalisasikan dari kompetensi yang ada pada masyarakat itu. Ya, underestimate di sini pemerintah masih administration for public ini. Tapi bukan selangkah lagi kalau saya bilang ya, beberapa langkah lagi maju ini. Karena di sini ada tanggung jawab dari pemerintah sebagai seorang yang memimpin masyarakat, sebagai seorang yang melayani masyarakat. Dipenuhi segala kebutuhannya. Udah bagus, tapi kok rasanya pemerintah masih underestimate ya. Jangan dilibatkan. Dia belum mampu, dia masih lemah, dia taruh lagi, dia masih kecil, kira-kira seperti itu ya. Pemahamannya tentang negara ini tidak banyak, sehingga meragukan kalau dia nanti diberi kepercayaan untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah. Bisa dipahami di sini? Bisa, Bu. Jadi yang membedakan administration of public dengan administration for public itu adalah posisi pemerintah yang of public itu lebih cenderung diktator, cenderung sebagai penguasa, cenderung sebagai orang yang menganggap masyarakat itu sebagai rival, sebagai lawan, gitu ya. Sehingga pemerintah takut kalau di off, ini Ibu bicara di off, sehingga pemerintah takut kalau seandainya masyarakat ini punya kekuatan, bisa-bisa menggulingkan kekuasaan yang sekarang lagi dikembangkan pemerintah. Karena itu pemerintah harus mengatur sedemikian rupa supaya kekuasaannya itu tetap langgeng dan tetap jaya. Tidak ada kelompok-kelompok tertentu di masyarakat untuk bisa menggulingkan kekuasaannya. Itu yang di of public. Tapi kalau sudah di for public, pemerintah sudah welcome, menyadari bahwa saya ini adalah pelayan publik, memberikan yang terbaik pada masyarakat. Akan tetapi persepsi pemerintah kepada masyarakat itu masih underestimate, merasa dia masih lemah, merasa belum punya kemampuan, ya, dan merasa mempersepsikan bahwa masyarakat itu
adalah kelompok yang masyarakat yang awam terhadap penyelenggaraan pemerintah. Oke, sekarang Ibu bergerak ke istilah administrasi publik by administration by public. Coba kita pelajari konsep yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang mengatakan kemandirian dan kemampuan masyarakat, empowerment, menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Sedangkan pemerintah memposisikan dirinya sebagai fasilitator agar masyarakat mampu mengatur hidupnya tanpa harus sepenuhnya dan terus-menerus bergantung kepada pemerintah. Dan pemerintah ya dapat memfokuskan diri pada urusan-urusan kenegaraan yang lebih bersifat strategis. Ya, Pak. Ini adalah kondisi yang sangat luar biasa ketika nanti Indonesia di posisi ini. Udah, Indonesia berkibar di mata dunia. Karena yang diurusi di dalam negeri itu sudah tidak ada lagi istilahnya. Masyarakat sudah mampu, semuanya sudah damai, nyaman. Ya. Apakah masyarakat Indonesia sudah nyampe di sini? Coba. Sudah apa belum? Halo? Menurut saya belum. Yes. Belum. Masih istilahnya pasang kuda-kuda untuk bisa. Nah, kondisi masyarakat seperti ini adalah kondisi pemerintahan yang sebagaimana di negara-negara maju, yang semuanya orang itu sudah sarwa mandiri. Ya. Semuanya berdaya. Setiap individu masyarakatnya itu berdaya. Ya, istilahnya kehidupan masyarakatnya itu sudah mapan, ya. Bahkan pajak negara itu pemerintah itu sudah kewalahan mau diapakan sih pajak negara ini, saking banyaknya. Itu adalah kondisi negara maju. Akhirnya apa? Akhirnya kebijakan pemerintah di negara maju itu bahwa individu masyarakat yang usianya 65 tahun sudah menjadi tanggungan negara, sudah dikasih pensiun, walaupun mereka bukan pegawai negeri. Coba bayangkan. Jadi karena masyarakatnya berdaya dan masyarakatnya sadar betul dengan pemberdayaan yang ada pada dirinya, sehingga dia mampu, secara ekonomi itu sudah mampu dan mampu membayar pajak negara, ya. Maka pajak negara itu sangat banyak sekali, bahkan kewalahan mau diapakan pajak negara itu. Sampai ya, jalan raya itu tidak lubang, itu diperbaiki lagi. Karena mendistribusikan uang pajak itu mau dikemanakan. Itu loh, saya bingungnya. Akhirnya apa? Akhirnya dibuat kebijakan bahwa setiap warga negara yang usianya 60 tahun, 60 atau 65 tahun itu dimulai ya, itu sudah menjadi tanggungan negara. Jadi ada pensiun, uang pensiun setiap bulannya. Dan itu luar biasa loh. Sampai berapa ribu dolar gitu. Yang dibagikan itu setiap 2 minggu sekali, tidak 1 bulan di sana itu, gajian itu. Ada per week atau 2 week, atau ya maksimal 2 week, 2 pekan, 1 pekan dan 2 pekan. Ya, kalau nanti kalian punya kesempatan gitu ya ke luar negeri, coba lihat di negara-negara maju tuh, orang yang nenek-nenek itu ya sampai pakai tongkat, jalannya itu pakai tongkat itu, dandannya menor sekali, keluar masuk klinik kecantikan, menor sekali. Karena apa? Ya uangnya dari negara sudah. Kehidupan, kebutuhan hidupnya itu semuanya di-cover oleh negara. Dan bahkan uangnya itu berlebih. Tidak menjadi tanggungan bagi anaknya, kira-kira seperti itu. Bahkan anak kecil pun ya, anak kecil usianya yang masih dikatakan usia anak-anak gitu ya, yang seandainya
orang tuanya tidak mampu mengurus, itu menjadi tanggung jawab negara. Semuanya dibiayai negara. Sampai pada akhirnya nanti dia dewasa. Baru negara itu melepas, tidak membiayai lagi. Konsekuensinya kalau orang tua ini tidak mampu mengurus anaknya, artinya tidak mampu membiayai, maka ini menjadi anak negara dan orang tua tidak berhak untuk mengatur anaknya. Itu kebijakan di negara maju itu. Sampai seandainya anak ini yang sudah diserahkan oleh negara, kemudian si orang tua ini sampai mencederai anaknya, urusannya hukum, sudah bisa dilaporkan di polisi. Bahkan memarahi saja bisa dilaporkan ke polisi, karena anak ini sudah bukan tanggung jawab dari orang tua tersebut. Ini adalah milik negara. Ya, semuanya plus minus ya. Nah, kondisi negara yang seperti itu, ya konsekuensinya ya saya pikir anak ya juga jadi anak-anak yang berani sama orang tua itu. Ini adalah pelajaran. Saya pikir nanti Indonesia pada level ini ya tidak seperti itulah, karena kita punya agama yang betul-betul bisa menjadi rujukan bagaimana kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh, pribadi yang santun, yang bisa menghargai oleh baik orang yang lebih tua atau yang lebih muda, bahkan sesama. Insya Allah seperti itu. Kalau Indonesia pada posisi ini, insya Allah nanti semuanya akan makmur. Dan diperkirakan Indonesia pada level ini diperkirakan adalah di tahun 2035 ke atas, di mana kiblat perekonomian dunia ada di negara Indonesia. Karena itu persiapkan diri kalian untuk menjadi bagian di mana perekonomian dunia berkiblat di Indonesia. Dan kalian harus berkarya, kalian harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai globalisasi nanti Indonesia diduduki oleh orang-orang asing yang kita menjadi orang pinggiran yang ya na'udzubillah ya, kayak posisi di negara Singapura. Singapura itu terlibas itu. Masyarakat Singapuranya itu sudah ada di pinggiran-pinggiran laut yang kondisinya mengenaskan. Jangan sampai seperti itu. Nah, bagaimana kondisi negaranya? Ya ini sudah administrasi by public. Akan tetapi masyarakat intinya atau apa masyarakat sukunya ya istilahnya, suku Singapura sendiri itu terpinggirkan. Australia juga seperti itu. Suku aborigin itu terpinggirkan dan mereka diduduki oleh orang dari Inggris kan, Australia itu. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan dari